Oke, selamat malam ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas soal teman-teman yang baru mau beli printer ya. Ini saya kasih tips buat yang mau beli printer saat ini ya. Saat ini maksudnya saat ini zaman sekarang, bukan dari waktu-waktu yang sudah lewat, tapi ini untuk saat ini ya. Now nih sekarang. Nah, satu yang pasti banyak kalau teman-teman cek di Google atau mungkin tanya-tanya ke orang itu pasti disarankan adalah kita membeli printer itu yang sesuai dengan kebutuhan cetak kita, ya. Jadi yang namanya kebutuhan cetak itu tergantung apakah kita mau pakai printer ini untuk di rumah atau buat kerja, ya. Tapi nanti saya bahas satu persatu. Dan kedua adalah rekomendasi saya adalah beli printer baru. Beli aja yang baru karena kita bisa pakai printer ini untuk jangka panjang dan juga ada garansi ya. Jadi teman-teman nggak keluar uang lagi untuk biaya perbaikan, gonta-ganti print head atau apapun karena semuanya di cover garansi. Nah, terus sudah gitu karena printer yang baru ini semua yang dijual adalah printer bergaransi, jadi pastikan teman-teman dapatkan selalu garansi resmi. Ya, garansi resmi itu artinya printernya original, tintanya original, paketan tintanya original, aksesorisnya original, semuanya original. Ya, jadi jangan beli printer yang printernya baru, tapi tintanya bukan tinta asli atau tinta kompatibel. Karena ada beberapa penjual yang menjual tinta kompatibel, mereka bikin paket. Beli dengan tinta original, harga sekian, beli dengan tinta kompatibel, harga lebih murah sedikit. Ya, itu sayang, percuma. Karena apa? Kalau kita beli printernya original tapi tintanya kompatibel, itu garansinya hilang, ya, langsung di void. Jadi mendingan kita harganya lebih mahal sedikit, tapi kita beli yang garansi resmi dan juga tintanya original. Jadi kita aman karena garansinya panjang. Oke? Nah, sekarang banyak pilihan merek printer, ya. Sebenarnya nggak banyak, cuma ada 4, yaitu si Brother, Canon, Epson, dan juga HP. Ya, jadi cuma 4 brand aja. Tergantung teman-teman sukanya yang mana atau sebelumnya pakai apa, atau mungkin fanatik sama satu merek, terserah. Tapi yang pasti mereknya cuma 4 aja yang dijual di Indonesia. Nah, yang kelima, cek harga pasar. Ya, cek harga pasar sesuai dengan spek atau fitur yang setara. Jadi teman-teman harus cek dulu tipe A dengan tipe B ini setara nggak? Ya, jadi kayak kita beli motor Honda Vario 150 cc itu setara sama Yamaha Aerox 150 cc, misalnya seperti itu ya. Jadi jangan berdasarkan cuma lihat harganya aja, tapi ternyata speknya beda ya. Karena sekarang ini kondisi lagi pandemi begini, yang saya bicara adalah saat ini update 2021 Oktober ya. Kondisi harga di marketplace atau di toko itu naik turun atau cenderung naik terus ya. Jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang yang terjadi adalah printer harganya tadinya standar atau misalnya 1 juta terus dia naik ke 1,5 juta padahal speknya atau fiturnya dia spek yang 1 juta ya. Jadi makanya kenapa saya bilang cek harga pasar sesuai spesifikasi atau fitur. Jadi bukan asal cek harga. Oke, kita lanjut. Nah, ini sesuaikan kebutuhan ya, sesuaikan kebutuhan. Teman-teman bisa tahu dong kira-kira teman-teman beli printer itu buat apa. Ya, buat personal di rumah alias jarang dipakai, jarang ngeprint atau cuma sebagai pelengkap ya di rumah punya laptop lagi kerja WFH ya perlu printer lah sesekali untuk nyetak-nyetak dokumen, cetak-cetak surat penawaran atau mungkin booking-booking tiket pesawat atau hotel ya. Jadi hanya ngeprint hanya sesekali aja, hanya apa pelengkap aja nggak penting kok dan juga ngeprintnya jarang ya. Itu namanya saya sebut personal ya, personal buat di rumah. Nah, ada satu lagi yang printernya buat kerja nih. Buat kerja itu maksudnya printernya satu dipakainya rame-rame atau kita pakai printer itu aktif ya, jadi tiap hari kita cetak ya, mungkin setiap 2-3 hari kita juga cetak, rutin lah dipakai ya. Atau mungkin kalau pas kita nggak pakai, misalnya 1 minggu kita nggak pakai, terus nanti minggu depan kita pas lagi cetak laporan banyak, nah itu juga istilahnya printer yang dipakai buat kerja ya. Jadi teman-teman bisa tahu kira-kira ada di mana, atau teman-teman ada di antara si personal dan si kerja ini. Bisa juga karena ya saya nggak tahu nih sekarang lagi pakai printernya jarang. Tapi mungkin nanti kalau si bos suruh bikin laporan atau pada saat saya mau bisnis online,
pada saat itu saya mungkin udah banyak nyetak alamat resi, bikin laporan, bikin brosur, cetak-cetak yang macam-macam ya. Dan itu saya nggak tahu. Jadi itu berarti ada di tengah-tengah sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, sesuaikan kebutuhannya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan printer ya. Printer yang saya rekomendasi itu atau yang teman-teman bisa beli atau layak dibeli adalah printer inkjet aja ya. Printer inkjet itu ada dua, yaitu printer inkjet dengan printer inktank. Printer inktank ini sebenarnya printer inkjet, tapi dia pakai sistem yang namanya tangki tinta ya atau inktank ya. Istilahnya kalau kita beli air minum tuh kalau printer inkjet ini aqua glass 200 cc, kalau printer inktank ini kita beli air galon 19 liter. Ya, kayak gitu. Tujuannya sama buat minum, cuma ukurannya yang satu kecil, yang satu gede. Makanya tadi balik lagi ke sini ke depan, sesuaikan kebutuhannya ya. Buat apa dulu? Kalau teman-teman di rumah ngeprintnya jarang banget, ya mungkin seminggu nggak sekali atau mungkin 2 minggu cetak cuma 1-2 lembar, teks-teks sedikit, bukan nyetak gambar, bukan nyetak macam-macam, ya itu istilahnya ya nggak perlu lah kita beli-beli printer yang yang inktank karena balik lagi uh, pertanyaan di bawah nih ya budgetnya itu teman-teman gimana kalau misalnya ada yang punya budget terbatas di bawah 1 juta atau di atas 1,5 juta sampai 3 juta ya teman-teman bisa tentuin dulu nih kebutuhan dan juga budget ya jadi ini saling terkait jadi kalau misalnya budgetnya di bawah 1 juta udah pasti pilihannya printer inktank printer inkjet ya ini yang budget di bawah 1 juta printer inkjet. Kalau printer inktank itu sekarang saat ini Oktober 2021 itu harganya minimal 1,4 atau 1,5 lah ya. Jadi kalau teman-teman mau punya printer inktank itu budgetnya harus 1,5 jutaan ya. Itu dulu yang teman-teman harus perhatikan dan tahu dulu di awal. Oke. Nah, yang paling sering ditanya dan paling suka adalah gini, saya mau punya printernya itu irit, ya bisa cetaknya banyak, tinta isi ulangnya murah, awet dan juga bergaransi panjang. Ya, semua idolanya atau impiannya mau punya printer kayak begini. Nah, ini sebenarnya udah ada jawabannya. Tinggal tadi balik lagi. Kalau budgetnya pilihannya budget teman-teman di bawah 1 juta, pilihannya inkjet. Ya berarti nggak bisa dapat yang kayak gini. Ya, tapi kalau budgetnya 1,5 jutaan di atas atau minimal 1,5 juta, ini yang saya rekomendasi adalah inktank. Nah, teman-teman bisa dapat nih. Ya, kriteria ini teman-teman bisa dapat printernya irit, bisa cetak banyak, tinta isi ulangnya murah, awet dan bergaransi panjang. Nah, ini printer inktank ya. Jadi dari sini aja teman-teman udah bisa memfilter kira-kira saya masuk ke kategori ini atau enggak lah, saya cukup dengan printer inkjet karena memang kebutuhannya enggak seperti ini. Oke? Nah, beli printer baru daripada beli printer bekas. Satu yang tadi saya bilang garansi resmi, ya garansi resmi 1 tahun atau 2 tahun untuk inktank. Inktank 2 tahun garansi kalau yang printer inkjet itu 1 tahun. Kedua, harga semakin terjangkau karena tadi saya sebutin ada 4 merek ya, Epson, Brother, HP, Canon. Semuanya rebutan mau jualan ya. Jadi harganya semakin terjangkau. Kalau yang satu banting harga, yang satu biasanya ngikut. Jadi mereka akan saling balap-balapan untuk menjaga market supaya produk mereka itu dipakai atau terjual ya. Nah, terus yang ketiga banyak pilihan. Banyak pilihan kok sekarang. Tadi selain dari printernya mereknya banyak ya, ada juga fitur-fiturnya juga banyak. Ada yang bisa print aja atau print scan copy, ada juga yang inkjet atau juga ada yang inktank ya. Jadi banyak pilihan. Nah, terus begitu yang keempat lebih awet ya karena tadi ada garansi resmi, tinta original, produk original, jadinya semuanya lebih awet ya karena ada garansi resmi sampai dengan 2 tahun atau 20.000 cetak ya. Dan yang kelima karena kita beli printer baru, pastikan semua printer yang teman-teman beli itu produknya original ya, printernya original, tintanya juga original. Jangan beli printer original dikasih tinta yang kompatibel atau merek lain gara-gara harganya lebih murah sedikit. Itu percuma alias void, garansinya void. Gara-gara printer original tinta non original atau kompatibel, garansi batal ya, batal. Jadi percuma. Nah, kalau misalnya balik lagi ya, saya nih coba lihat dengan budget di atas 1,5 juta. Ya, budget 1,5 juta
Itu teman-teman bisa memenuhi kriteria ini semua. Buat personal bisa, di rumah, buat kerja bisa, atau tadi yang posisi di tengah-tengah ini yang alias nggak tahu saat ini mungkin ngeprintnya dikit, nanti ngeprintnya banyak. Nah, ini semua bisa ya. Kalau teman-teman punya budget di atas 1,5 juta dan juga teman-teman saya rekomendasi pakai yang namanya printer inktank ya. Printer inktank itu semua merek, apakah kualitasnya itu sama? Sama, kurang lebih kualitas cetaknya itu sama. Durabilitas atau awetnya itu juga sama karena semua dikasih garansi 2 tahun. Ya, untuk printer inktank itu garansinya 2 tahun. Termasuk yang di bawah ini adalah 20.000 cetak. Ya, jadi si Brother, Canon, Epson, dan HP itu garansinya 2 tahun atau 20.000 cetak sampai 30.000 cetak. Jadi masing-masing memberikan garansi atau istilahnya mereka berani kasih tahu ke penggunanya kalau misalnya pakai printer inktank itu artinya printernya tuh awet, printheadnya awet, bisa dipakai cetak banyak sampai puluhan ribu dan juga mesinnya digaransi 2 tahun all in, beres, nggak ada pusing. Ya, kalau ditanya hasil cetaknya gimana? Kurang lebih semuanya sama karena sistemnya sudah sama, pakai sama-sama pakai inktank, tintanya 4 warna, black, cyan, magenta, yellow, ya. Jadi tinggal diadu aja, tinggal dilihat aja sukanya merek apa atau sebelumnya pakai merek apa, ada fanatik merek nggak? Kalau nggak ada fanatik merek, semuanya bagus. Tinggal nanti teman-teman lihat dari value-nya, dari nilai barangnya. Karena kita tahu ya, kita pakai printer itu buat nyetak. Kita pakai printer itu untuk mencetak hasil kerjaan atau kita buat usaha cetak. Jadi bukan buat dipamer-pamer ya, karena percuma kita juga nggak bisa pamerin printer karena dia ada di rumah. Ya, bukan mau beli handphone. Jadi kita harus lihat dari value-nya, nilai tujuannya dari si printer ini mau ngapain. Ya, karena printer itu cuma tugasnya yang mencetak aja. Oke? Nah, kalau lo budget, ya tadi saya bilang, kalau lo budget nih di bawah 1 juta gimana? Ya udah pilihan ke non inktank, artinya printer inkjet yang bukan sistem inktank, ya. Tapi teman-teman nggak bisa nuntut harus tintanya irit segala macam bla 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 itu nggak bisa, ya. Kalau teman-teman bilang saya mau di refill, ya silakan. Tapi tetap aja balik lagi nggak akan bisa semurah dan seawet kalau kita pakai printer inktank karena printernya itu beda, mata headnya beda, karburatornya beda, ya. Yang satu printer inkjet print head cartridge nggak ada garansi. Tapi kalau printer inktank ya garansi 2 tahun. Berarti kan udah kelihatan beda. Nah mungkin spare partnya sama, garansinya yang satu cuma 1 tahun atau nggak ada garansi, yang satu bisa dikasih garansi 2 tahun. Jadi pasti beda ya. Meskipun secara fisik itu sama menggunakan print head atau cartridge, tapi sistem atau tipe dari si cartridge-nya itu berbeda ya karena masing-masing punya lifespan atau jangka pakai atau masa pakainya itu sampai berapa lama dia bisa digunakan. Oke. Nah, teman-teman biar jelas dan nggak salah pilih ya pada saat mau pilih printer di awal, teman-teman harus tahu mau beli printer inkjet atau inktank ya. Teman-teman bisa cek nih video di YouTube ya. Ini saya udah buat ya, pilih printer deskjet atau inktank. Ini ngebahas atau ceritain apakah perbedaan antara printer inkjet dan inktank. Yang mana yang lebih irit dan penggunaannya itu seperti apa ya. Ini ada dua bagian, part 1 dan part 2. Jadi teman-teman nonton juga part 1 dan juga part 2. Jadi setelah nonton ini ya, komplit. Jadi teman-teman pasti udah tahu kira-kira mau belinya printer inkjet atau inktank. Oke? Nah, ini biar teman-teman milih di depan, nggak salah, jangan nanti udah beli, nyesel, bilang printernya boros lah, saya baru nyetak sedikit aja udah habis lah, di refill juga nggak bisa panjang atau mungkin hanya beberapa kali, pokoknya banyak banyak aja nanti alasannya, gara-gara salah milih printer, ya. Jadi nonton dulu video ini, udah ngerti, udah jelas, teman-teman pasti nggak akan salah. Ya, jadi nggak usah nanti bingung-bingung juga tanya ke toko, orang toko bilang harus pakai inktank aja, harus pakai inkjet aja, murah ini tintanya apa segala macam, nggak usah dengerin, baca dulu ini, nonton videonya, saya jamin pasti tahu, ya. Jadi udah bisa belajar sendiri. Nah, kalau teman-teman sekarang udah tahu nonton videonya tadi, udah tahu nih, saya mau beli printernya tipenya misalnya inktank, ya. Nah, sekarang tinggal nanti kita cek, kita pilih budgetnya, ya, dan tipenya yang mana, ya. Cek dan recheck, ya. Tipe printer yang setara fiturnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli printer inktank yang print scan copy, kan ada 4 merek tuh, Brother, Canon, Epson, dan HP. Cek tipenya, fiturnya, ya, yang sama.
Jadi jangan cuma bandingin harga aja. Karena kalau kita cek harga di online, itu pasti kita cuma ngeceknya printer inktank harga 2 juta. Nanti keluar tuh yang kurang lebih harga 2 juta, 2 juta 200. Nah, ini kurang lebih teman-teman pasti kalau yang nggak ngerti berasumsi, oh kurang lebih karena harganya mirip itu sama. Sebenarnya nggak juga. Karena ternyata ada yang spesifikasinya low atau rendah, tapi harganya mahal. Ya, harga mahal ini bukan apa? Karena saat ini yang tadi saya bilang pasokan barang tuh lagi susah, lagi limited. Ya, jadi masih masa pandemi ini, suplai barang di mana-mana lagi susah. Jadi harganya tuh mahal gara-gara dinaikin, bukan karena spesifikasinya memang lebih unggul, tapi gara-gara dinaikin. Makanya tadi saya bilang, kalau yang nggak fanatik sama satu brand, ya jangan cuma bandingin harga. Kecuali teman-teman udah cinta mati sama satu merek, nggak mau diganti-ganti, mau harganya mahal selangit, maunya belinya itu aja ya udah, saya juga nggak bisa cerita, itu urusan sendiri, ya. Tapi kalau kita mau lihat, kita mau tahu dan kita harus tahu tujuan printer itu untuk apa? Untuk mencetak, harga terjangkau, garansi awet, ya, dan juga tintanya murah. Nah, teman-teman bisa punya opsi pilih merek 4 itu, ya, yang mana yang fiturnya sama dan harganya yang paling sesuai dengan kantong. Karena tujuan kita adalah kita mau irit, kita mau murah dan kita mau awet, ya. Itu buat yang pilihannya netral, nggak ada fanatik ke satu brand, ya. Karena yang tadi saya bilang, kalau teman-teman bandingin harga, nanti teman-teman bisa pikir kalau ternyata speknya itu baru ketahuan ada yang murah, ada yang low, tapi harganya itu lebih mahal. Ya, kalau ada yang bingung tipenya apa, perbandingannya antara apa dan apa, teman-teman silakan komen aja, nanti saya kasih tahu. Karena tipe printer itu kan juga berubah-berubah dan tipenya banyak. Kalau saya jelasin satu persatu juga terlalu panjang. Ya, tapi intinya dasarnya itu adalah tips buat teman-teman yang mau cari printer atau mau beli printer saat ini. Ya, jadi itu aja yang saya bisa share ya. Jadi yang pasti itu teman-teman tentukan dulu kebutuhannya seperti apa. Ya, semoga informasi yang bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, ada yang ingin dikomen atau di-share, dikoreksi silakan ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, terima kasih.